Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Tasya Maulani, dan 2 rekan saya lagi, Putri Septinovrians dan Yunita Fitri M. Baiklah, kami di sini akan membahas asal-usul teori kehidupan. Yang pertama yaitu ada teori penciptaan. Teori penciptaan dikenal juga dengan Special Creation Theory. Teori ini merupakan teori yang paling diterima oleh ahli agama. Karena teori ini mengungkapkan bahwa kehidupan telah diatur oleh kekuatan supernatural. Teori ini merupakan pandangan tertua yang masih diterima secara luas oleh masyarakat. Yang kedua ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Tokoh terkenal yang menggagas teori ini adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup 384-322 sebelum Masehi. Gagasan utama teori abiogenesis mengungkapkan bahwa kehidupan muncul secara spontan atau tiba-tiba dari benda mati. Percobaan Aristoteles dan Nedam, yaitu teori abiogenesis. Dari teori Aristoteles, sepotong daging yang busuk muncul larva lalat. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Teori Nedam memanaskan kaldu dalam labu namun tidak sampai mendidih. Lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh, sudah berisi mikroba. Ada seorang ilmuwan yang tidak segera menerima teori Aristoteles dan Nedam, yaitu Francisco Redi. Ia melakukan percobaan yang hasilnya kemudian membuat pikiran banyak orang menjadi goyah terhadap teori generation spontanea. Sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teori kosmos. Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari luar angkasa. Hal yang mendasari teori ini adalah penyelidikan bahwa bahan yang terdapat pada batu meteor maupun batu komet yang jatuh ke bumi mengandung banyak molekul organik sederhana. Misalnya cyanogens, asam hidrosinida. Molekul organik tersebut tak kalah jatuh ke bumi menjadi benih kehidupan. Teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pencetus teori ini yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Percobaan Francisco Redi. Rancangan hasil percobaan Francisco Redi ini ada 3, yaitu pada toples pertama, perlakuannya yaitu diisi sekerat daging dan dibiarkan terbuka. Hasil setelah beberapa hari, daging membusuk, ditemukan banyak belatung atau larva lalat. Yang kedua, itu pada toples kedua, diisi sekerat daging dan ditutup rapat. Daging tidak membusuk dan tidak ditemukanlah belatung atau larva lalat. Yang ketiga yaitu pada toples ketiga, diisi sekerat daging dan ditutup kain kasa. Hasil setelah beberapa hari, daging membusuk dan tidak ditemukan belatung lalat. Maka dari percobaan tersebut, Francisco Redi menyimpulkan mengemukakan percobaan ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat, atau pada percobaan sekerat daging ada belatung atau larva lalat berasal dari telur, yaitu omne vivum ex ovo. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu percobaan Lazzaro Spallanzani. Pada Lazzaro Spallanzani mengemukakan percobaan kaldu yang dididihkan dan ditutup rapat hanya akan membusuk bila dalam keadaan terbuka. Harus ada jasad renik terlebih dahulu yang dikenal dengan teori omne ovum ex vivo. Selanjutnya percobaan Louis Pasteur. Pada percobaan Louis Pasteur mengemukakan percobaan yang sama dengan Lazzaro Spallanzani, namun menggunakan pipa leher angsa, yang kemudian berkesimpulan untuk mendapatkan kehidupan harus ada kehidupan terlebih dahulu, yang dikenal dengan teori omne vivum ex vivo. Selanjutnya itu teori neobiogenesis. Teori evolusi kimia ini diawali dengan teori terbentuknya bumi dan planet-planet lain. Teori tersebut diantaranya teori kabut asal yaitu nebula, dan teori dentuman besar Big Bang. Teori nebula menyatakan bahwa bermiliaran tahun yang lalu bintang-bintang di angkasa dalam keadaan tidak stabil sehingga meledak.
Debu dan gas hasil ledakannya kemudian membentuk kabut asal, yaitu nebula. Kabut ini kemudian memadat lalu meledak dengan dentuman besar. Hasil dari ledakan besar tersebut berupa bintang dan planet termasuk bumi. Ilmuwan yang membahas teori neobiogenesis ini yaitu Harold Urey, Stanley Miller, dan Oparin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Selanjutnya, makhluk tersebut mengalami evolusi menjadi berbagai jenis makhluk hidup seperti protozoa, porifera, coelenterata, dan moluska. Pada tahun 1920-an, Oparin dan Helden mengajukan hipotesis bahwa atmosfer bumi pada zaman purba dapat mesintesis senyawa organik dari molekul non-organik purba seperti metana, amonia, hidrogen, dan air. Dengan bantuan energi yang ada pada saat itu seperti energi panas bumi, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmis, maupun loncatan petir. Teori yang terakhir yaitu teori oportunisme. Tokoh pencetus teori ini adalah Oparin. Kehidupan berasal dari zat anorganik yang dikonversi menjadi senyawa organik yang membentuk organisme bersel tunggal. Selanjutnya, organisme bersel tunggal tersebut mengalami perubahan evolutif menjadi berbagai makhluk hidup seperti sekarang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.